Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmatnya kita dapat melakukan pemaparan materi pada kali ini. Ada pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan yang berbunyi, masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan pada hari ini. Jadi, jika kita ada di sini, tidak lain adalah kita sama-sama belajar dan kita sama-sama selangkah lebih maju untuk meraih masa depan kita. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membawakan materi mengenai teknik penulisan karya ilmiah. Nah, sebelum berlari ke pemateri pertama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Regina Dita Kusuma Baso dengan NIM 2207 0155 2023. Saya selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Adapun rekan-rekan kelompok saya yaitu ada Syakila Ariska Pranira, ada Sheila Monica, ada Putri Aura Ibdaria Sudirman, ada Sindiwati, Zabrina Putri Halima, Reski Ahmad, Regina Dwi Nur Sakna, dan yang terakhir ada Suci Amelia. Setelah tadi rekan-rekan dari kelompok 4. Baiklah teman-teman semua, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Halo teman-teman, saya Regina Dita Kusuma Baso selaku pemateri pertama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih itu penulisan karya ilmiah. Dan kita juga akan membahas tentang pengertian karya tulis ilmiah menurut para ahli yang kami temukan. KTI, karya tulis ilmiah atau biasa juga disebut dengan literatur ilmiah, adalah hasil penelitian dan pengembangan suatu kajian, ulasan, atau pemikiran oleh perseorangan maupun kelompok, disusun secara sistematis ataupun tertulis, di mana dalamnya mengandung landasan-landasan kaidah ilmiah. Nah, KTI ini merupakan gabungan dari 3 suku kata, di mana kata karya berarti hasil sebuah usaha, upaya, ataupun ciptaan. Kemudian ada kata tulis yang berarti kegiatan yang terkait dengan huruf, angka, maupun pena. Nah, dan yang terakhir ada kata ilmiah yang berarti ilmu ataupun kaidah. Jadi, karya tulis ilmiah ini jika diartikan secara menyeluruh merupakan sebuah karya dengan menggunakan kaidah ilmiah yang mengutamakan aspek rasionalitas dan mengusung masalah yang sifatnya objektif serta faktual. Nah, selanjutnya ada definisi karya tulis ilmiah menurut para ahli. Yang pertama ada Eko Susilo. Menurut Eko Susilo, karya tulis ilmiah adalah artikel yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan bahasa yang santun dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua ada Jones. Menurut Jones, karya tulis ilmiah adalah karangan ilmiah yang ditunjukkan oleh masyarakat tertentu. Kemudian yang terakhir ada Broto Wijoyo. Menurut Broto Wijoyo, karya tulis ilmiah merupakan karangan yang menampilkan 2 fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan yang benar. Baik, perkenalkan nama saya Sheila Monica. Saya akan mempresentasikan bagian dari struktur karya tulis ilmiah. Struktur karya tulis ilmiah terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Penulisan karya ilmiah menggunakan bahasa baku dan sistematis. Karya ilmiah dapat didefinisikan sebagai sebuah tulisan atau laporan tertulis yang menjelaskan mengenai hasil penelitian atau kajian dari suatu masalah. Hasil penelitian untuk karya ilmiah ini biasanya dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mematuhi kaidah dan etika keilmuan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam menulis karya ilmiah, penulis harus mematuhi struktur karya ilmiah yang berlaku. Nah, pada
Nah, pada struktur karya ilmiah yang paling awal itu adalah halaman judul. Halaman judul itu sendiri dimuat berdasarkan topik yang dipilih untuk dibahas dalam karya ilmiah. Pembuatan judul diharapkan dapat ditulis dengan unik dan semenarik mungkin, namun tetap disesuaikan dengan topik yang akan diangkat. Hal ini diharapkan dapat membuat pembaca menjadi tertarik dengan isu atau topik yang dibahas dalam karya ilmiah. Nah, setelah menulis halaman judul, struktur berikutnya yaitu abstrak. Abstrak dapat dipahami sebagai ringkasan dari keseluruhan isi atau materi yang terkandung dalam karya ilmiah. Peran abstrak dalam karya ilmiah sebenarnya adalah untuk memberikan penjelasan kepada pembaca dengan lebih cepat, tanpa harus membaca keseluruhan karya ilmiah. Abstrak biasanya digunakan para pembaca untuk membaca sekilas isi, maksud dan tujuan dari karya ilmiah. Ketentuan penulisan abstrak kurang lebih hanya 250 kata dan dengan menggunakan bahasa yang bersifat informatif. Selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan ini terletak di paling awal materi karya ilmiah memiliki 4 subbab, yaitu 1. Latar belakang masalah. Pada subbab pertama, yaitu latar belakang masalah, dalam karya ilmiah merupakan penjelasan teoritis dan faktual dari pertanyaan tentang mengapa topik atau masalah tersebut perlu dijawab melalui secara ilmiah atau kegiatan ilmiah. Pada subbab pertama ada latar belakang masalah yang berarti penjelasan teoritis dan faktual dari pertanyaan tentang mengapa topik atau masalah tersebut perlu dijawab melalui secara ilmiah atau kegiatan penelitian. Latar belakang masalah sendiri seharusnya dijelaskan secara singkat, jelas, dan logis. Subbab kedua yaitu rumusan masalah atau dapat dipahami sebagai sebuah pertanyaan kritis atau argumentasi yang fleksibel yang dihasilkan berdasarkan pernyataan umum dari masalah penelitian. Singkatnya, rumusan masalah adalah pertanyaan yang dimunculkan dari latar belakang masalah. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu dalam karya ilmiah dapat diartikan sebagai uraian singkat mengenai tujuan apa yang diinginkan diwujudkan dengan menggunakan penelitian tersebut. Yang terakhir ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian sendiri dapat diartikan sebagai sebuah uraian tentang keunggulan dari kontribusi dari karya hasil ilmiah. Manfaat penelitian biasanya diperuntukkan kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan orang yang memiliki hubungan dengan masalah yang teliti. Setelah menulis pendahuluan, selanjutnya akan berada pada kerangka teori. Materi inti yang kedua dari karya ilmiah adalah kerangka teori. Ada 2 subbab dalam kerangka teori yaitu 1. Landasan teori. Landasan teori dalam karya ilmiah dapat dipahami sebagai satu perangkat konsep yang membatasi dan memfokuskan penelitian sehingga dapat menyajikan suatu pandangan sistematis. Pada bagian ini, karya ilmiah akan memuat pembahasan fenomena yang rinci tentang hubungan antar variabel sehingga dapat mendapatkan penjelasan serta prediksi dari fenomena yang diteliti tersebut. Sebab kedua dari kerangka teori yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian dalam karya ilmiah dapat dipahami sebagai sebuah kesimpulan sementara berdasarkan kerangka pemikiran atau teori yang diungkapkan oleh seorang peneliti. Selanjutnya ada metode penelitian. Sebelum berlanjut untuk mengembangkan kerangka teori yang sudah dibuat, pada bagian ini, penulis atau peneliti harus menentukan terlebih dahulu metode yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian sendiri dapat diartikan sebagai sebuah langkah-langkah yang digunakan oleh penulis atau peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian yang tepat dan valid. Metode penelitian yang paling sering digunakan ada 2 jenis, yaitu metode kualitatif atau metode penelitian berfokus untuk melakukan analisa dan pendeskripsian terhadap suatu masalah, dan metode kuantitatif atau metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang lebih fokus dengan analisa terhadap angka, tabel, hingga statistik. Sebab metode penelitian sendiri ada 5. Pertama adalah jenis penelitian. Pemilihan jenis penelitian akan sangat menentukan langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian. Langkah-langkah penelitian biasanya meliputi tujuan, tempat pelaksanaan, tujuan umum, sifat dari masalah, dan ruang lingkup pengujian masalah. Yang kedua ada definisi konsep dan operasional variabel. Setelah menentukan jenis metode penelitian, hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah definisi konsep dan operasional variabel. Definisi konsep biasa dipahami sebagai sebuah konsep tentang variabel penelitian. Sementara itu, untuk operasional variabel dapat diartikan sebagai penjelasan secara sistematik dan operasional tentang ukuran dari variabel yang akan diteliti. Yang ketiga ada populasi dan sampel penelitian.
Selanjutnya, peneliti dapat menentukan populasi dan sampel penelitian. Populasi sendiri dapat didefinisikan sebagai keseluruhan dari suatu objek penelitian yang akan diteliti. Sementara untuk sampel penelitian yaitu sebagai subjek penelitian yang akan diteliti. Yang keempat, ada jenis sumber dan teori pengumpulan data. Kemudian, peneliti dapat menentukan jenis, sumber, dan teori pengumpulan data. Bagian ini dapat diuraikan secara lengkap dan jelas tentang apa jenis data yang digunakan dalam penelitian dan bagaimana cara mengumpulkan data untuk penelitian. Yang terakhir ada teknik analisis atau pengujian data. Bagian terakhir dari metode penelitian yaitu teknik analisis atau pengujian data. Pada bagian ini, karya ilmiah hanya berisi penjelasan mengenai bagaimana cara pengolahan sekaligus cara menganalisis data ke dalam penelitian yang dilakukan. Kemudian selanjutnya dalam struktur karya tulis ilmiah ada pembahasan penelitian. Bagian ini dapat dikatakan sebagai bagian yang paling panjang dalam naskah karya ilmiah. Hal ini dikarenakan pembahasan semua tentang penjelasan dari rumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangka teori, dan tentunya metode penelitian. Berikut ini adalah beberapa bagian yang perlu dijelaskan pada bagian ini diantaranya yaitu 1. Gambaran umum objek penelitian, yaitu penjelasan objek penelitian diteliti secara umum. Yang kedua, ada deskripsi hasil penelitian, yaitu penjelasan tentang hasil penelitian sesuai hasil data yang dikumpulkan hasil observasi yang dilakukan. Yang ketiga, ada pengujian hipotesis, yaitu penjelasan data yang berhasil dikumpulkan pada saat melakukan penelitian untuk dilakukan pengujian terkait kesesuaian dengan hipotesis. Pada bagian ini, penelitian dapat menjelaskan apakah data yang diperoleh mendukung hipotesis atau tidak. Apabila data yang dikumpulkan mendukung hipotesis, maka berarti data dapat diterima, begitupun sebaliknya. Yang terakhir adalah interpelasi dari pengujian hipotesis. Yang ketujuh, dari struktur karya tulis ilmiah yaitu setelah menjelaskan mengenai hasil penelitian, selanjutnya kita dapat mengungkapkan kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Yaitu 1. Kesimpulan. Kesimpulan dalam karya ilmiah terletak di bagian akhir. Kesimpulan biasa memuat pendapat dari karya ilmiah yang telah dibuat dari penelitian atau penulis. Kesimpulan sendiri memiliki tujuan supaya para pembaca karya ilmiah dapat mendapatkan pengetahuan atau wawasan dari masalah dan pembahasan yang telah diteliti. Yang selanjutnya yaitu saran. Setelah melakukan pendapat tentang karya ilmiah, pada bagian ini peneliti atau penulis dapat memberikan saran berupa pesan-pesan dari penulis. Tujuan dari pembuatan saran sendiri yaitu digunakan untuk mengarahkan peneliti yang hendak melakukan penelitian yang sama supaya dapat berjalan dengan lebih efektif dan dapat mengembangkan penelitian secara lebih baik dan lebih luas. Yang kedelapan ada daftar pustaka. Selanjutnya, struktur yang perlu dipaparkan dalam karya ilmiah adalah daftar pustaka. Daftar pustaka sendiri dapat diartikan sebagai sebuah daftar yang memuat sumber informasi atau referensi teori yang digunakan oleh peneliti atau penulis dalam penelitiannya. Dalam menuliskan daftar pustaka, penelitian atau penulis biasanya menggunakan format yaitu seperti nama penulis, judul penulis, dan nama penerbit, buku atau karya akademik, identitas, dan waktu terbit. Yang terakhir ada lampiran. Lampiran biasanya digunakan dalam karya ilmiah untuk menjelaskan data yang berhasil diperoleh dan proses analisis pada saat melakukan penelitian. Sekian dari saya. Saya Sindiwati, di sini saya akan memaparkan materi mengenai syarat-syarat yang ada dalam karya tulis ilmiah. Tentunya dalam karya tulis ilmiah itu memiliki syarat-syarat, di mana syarat karya tulis ilmiah ada 5. Yang pertama itu komunitatif, kemudian yang kedua bersifat denotatif, dan yang ketiga bernalar, dan yang keempat itu pesan teori yang kuat. Dan yang terakhir tulisan relevan yang dengan ilmu tertentu. Komunitatif dalam karya tulis ilmiah, karya ilmiah yang baik memiliki sifat komunitatif. Hal ini bisa terlihat dari bahasa yang digunakan agar mudah dipahami oleh orang lain dan menggunakan bahasa yang efektif, tetapi tetap mematuhi kaidah yang ada di dalamnya. Karya tulis ilmiah itu menggunakan bahasa yang efektif, maksudnya harus disertai dengan kaidah bahasa sesuai dengan bidang ilmu yang dituliskannya. Kemudian juga bersifat sistematis dan logis, berarti dalam penyajian data maupun informasi didapat dari hasil penelitian atau kajian harus sesuai dengan pola pikir yang teratur, konsisten, dan berkelanjutan, serta penjelasan dari data dan isi yang didapat sesuai dengan logika suatu penelitian kebenaran ilmu yang ada. Kemudian yang kedua yaitu bersifat denotatif,
di mana dalam penyusunan kata dan kalimat penulisan harus dilandasi metode dengan sistematika yang teratur, tidak menimbulkan penafsiran bagi pembacanya. Bersifat denotatif juga itu, dalam penyusunan karya ilmiah harus menggunakan hal yang mempermudah pembaca untuk mengetahui karya ilmiah yang ditulis. Kemudian yang ketiga yaitu bernalar, di mana karya ilmiah yang disusun dengan logika dan nalar sebagai salah satu syarat dalam karya ilmiah. Hal ini akan membantu pembaca menangkap makna dan dari karya ilmiah yang sudah dibuat. Kemudian yang keempat itu berlandaskan teori yang kuat, di mana di sini maksudnya tidak bisa dituliskan secara asal-asalan, melainkan harus disertai dengan teori-teori maupun pendapat-pendapat ahli terpercaya yang mana teori tersebut telah teruji kebenarannya. Kemudian juga dalam penulisan karya ilmiah bersifat relevan dengan ilmu tertentu. Di sini harus dilandasi dengan ilmu yang relevan, karena dalam suatu penulis karya ilmiah si penulis harus menguasai apa yang akan ditulisnya. Kemudian syarat karya tulis ilmiah yang terakhir yaitu dapat dipertanggungjawabkan, di mana sumber-sumber dari karya tulis ilmiah, baik itu buku, data, kutipan, dan acuan dalam penulisan harus dipertanggungjawabkan dengan cara menyebutkan sumber dari mana tulisan tersebut diambil. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri Halima dengan NIM 220701552032. Ciri-ciri karya ilmiah menurut Wardani tahun 2008, yang pertama dari segi isi. Karya ilmiah menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan, deskripsi tentang sesuatu atau pemecahan suatu masalah. Yang kedua, pengetahuan yang disajikan tersebut didasarkan pada fakta atau data kajian empirik atau pada teori-teori yang telah diakui kebenarannya. Yang ketiga, mengandung kebenaran yang objektif serta kejujuran dalam penulisan. Yang keempat, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku dan banyak menggunakan istilah teknis di samping istilah-istilah yang bersifat denotatis. Yang kelima, sistematika penulisan mengikuti cara tertentu. Langkah-langkah penulisan karya ilmiah pada umumnya meliputi 4 tahapan. Yang pertama, perumusan masalah. Untuk memulai penulisan artikel, kita harus mendapatkan suatu permasalahan artikel. Dari permasalahan ini, kita bisa mendapatkan suatu tema atau topik yang lebih spesifik, yang bisa kita kembangkan menjadi sebuah tulisan. Kemudian dari topik itu, dapat diangkat suatu judul artikel. Untuk memilih permasalahan, kita perlu memperhatikan hal-hal. Yang pertama itu permasalahannya yang aktual dan up to date sehingga menarik perhatian pembaca. Yang kedua, permasalahannya sesuai dengan minat dan disiplin ilmu yang kita tekuni sehingga kita lebih mudah untuk mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan yang ketiga, permasalahan tersebut memang sangat urgen di dalam masyarakat dan perlu segera mendapatkan pemecahan. Penulis pemula biasanya mengalami kesulitan untuk mencari masalah. Permasalahan bisa kita temukan dari pengalaman maupun teori-teori. Apabila sulit mencari permasalahan, langkah yang harus kita lakukan yaitu bacalah teori dari berbagai buku dan sumber sebanyak mungkin. Yang kedua, bacalah laporan-laporan hasil penelitian, termasuk skripsi dan tesis. Dan yang ketiga, biasakan mengamati dan merenungkan segala fenomena yang terjadi di sekeliling kita. Dan selanjutnya itu pengembangan hipotesis. Hipotesis perlu dikembangkan agar kita bisa memberikan jawaban sementara terhadap masalah yang kita angkat. Ini penting untuk kita lakukan agar kita bisa menyajikan berbagai alternatif pemecahan masalah yang kita hadapi. Saya Regina Dewi Nursakna, sebagai pemateri saya akan menjelaskan tentang fungsi karya tulis ilmiah. Nah, adapun fungsi karya tulis ilmiah yaitu yang pertama, berfungsi untuk penelitian terhadap suatu fenomena. Fungsi pertama dari karya tulis ilmiah bisa dibilang dengan suatu fenomena, karena tak sedikit juga karya tulis ilmiah yang sudah ditulis bertujuan untuk menemukan solusi dari fenomena itu sendiri. Dan yang kedua, fungsi fungsional. Fungsi fungsional pada karya tulis ilmiah dapat diartikan sebagai pengembangan dari suatu disiplin ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, karya tulis ilmiah dapat dijadikan sebagai sumber data atau referensi
dalam membuat karya tulis ilmiah. Secara sederhana dijadikan sebagai tinjauan pusaka. Dan yang ketiga yaitu berfungsi dalam bidang pendidikan. Fungsi kegiatan dari karya tulis ilmiah berkaitan dengan bidang pendidikan. Ini sebenarnya sudah bisa kita ketahui sejak menempuh kelas SMA, pendidikan SMA, di mana sudah diberikan tugas untuk membuat makalah. Dan hal ini dikarenakan makalah termasuk dalam salah satu jenis karya tulis ilmiah. Dengan menulis karya tulis ilmiah, maka seorang pelajar bisa berlatih dirinya untuk bisa berpikir kritis. Pada pendidikan berikutnya, pada jenjang S1, S2, dan S3, salah satu syarat untuk mendapatkan gelarnya dengan membuat karya tulis ilmiah. Adapun fungsi karya tulis ilmiah menurut Agus Pratomo dalam penelitiannya yaitu karya tulis ilmiah berfungsi sebagai rujukan atau referensi. Contohnya saja seperti penelitian maupun kegiatan seminar. Dan yang kedua yaitu karya tulis ilmiah berfungsi sebagai edukatif, di mana ketika kita menulis karya tulis ilmiah, maka wawasan yang kita dapatkan akan meningkat terhadap berbagai bidang keilmuan. Dan yang ketiga yaitu karya ilmiah yang berfungsi sebagai fungsi sentral. Maksudnya adalah bahwa karya ilmiah mampu memperluas wawasan kepada masyarakat umum. Perkenalkan, nama saya Suci Amelia dengan NIM 220701552008. Pembaca materi ketiga yaitu manfaat penulisan karya tulis ilmiah. Adapun manfaat yang bisa didapatkan dari karya tulis ilmiah yaitu ada penulis dapat melatih mengembangkan kemampuan secara lebih efektif, sebab untuk mencari penulis karya ilmiah kita harus mencari dulu teori-teorinya. Yang kedua, penulis dapat melatih menggabungkan hasil mengenai teori-teori tentang penelitian dari berbagai macam sumber. Yang ketiga, mengenalkan penulis dalam kegiatan kepustakaan. Yang keempat, melatih penulis untuk meningkatkan kemampuan dalam pengorganisasian dan juga menyajikan fakta secara jelas dan secara sistematis. Yang kelima, hasil karya digunakan sebagai rujukan penelitian lanjutan bila ada seseorang yang hendak membuat penelitian selanjutnya. Yang keenam, membentuk budaya akademik pada pendidikan secara lebih baik dan bagi penulis. Yang ketujuh, memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, penulis memperoleh kepuasan dari segi intelektual. Yang kesembilan, kepuasan yang berhubungan dengan penyajian gagasan atau ide sehingga menghasilkan suatu pengetahuan baru. Yang kesepuluh, dapat mengembangkan kemampuan diri dalam hal menulis. Dengan terus belajar dan dilatih secara terus-menerus, maka akan meningkatkan kualitas. Yang ke-11, sebagai sarana pengembangan pemikiran. Dukungan ini sebagai pembiasaan diri untuk membedakan dan menyadari antara gagasan atau pemikiran dengan segala hal tentang dunia nyata, tentang peristiwa di sekitar, bahkan tentang berbagai keadaan atau kondisi apapun. Yang ke-11, 12, sarana untuk mengorganisasi, menyimpan dan mensintetiskan gagasan. Dengan cara menulis, kita dapat lebih mampu untuk berfokus hanya pada segala pemikiran kita, juga menemukan saling berhubungan antar materi, antar gagasan dan informasi yang ditulis. Semua hal itu akan menimbulkan banyak pertanyaan baru yang berbobot berharga untuk dijawab dan dapat membantu kita untuk menemukan cara yang baru dalam penyelesaian masalahnya. Yang ke-13, sebagai sarana membantu kesenjangan antara pemahaman atau logika. Melalui tulisan, kita mampu menemukan adanya hambatan atau kesulitan ataupun kekurangan pengetahuan kita tentang berbagai macam konsep atau teori. Dengan adanya kemampuan atau kesulitan itu memungkinkan kita untuk menyadari kemudian menemukan jalan sendiri untuk dapat memahami suatu permasalahan, teori maupun konsep. Setidaknya kita dapat menyadari adanya berbagai macam isu yang seharusnya dipikirkan dan mengkaji dengan melalui pembacaan berulang berbagai macam teori baru. Yang ke-14, sebagai sarana membantu mengungkap sikap terhadap permasalahan.
Melalui tulisan, kita bisa mendapatkan kejelasan posisi atau kedudukan kita di tengah permasalahan yang sedang dikaji. Melalui ini kemungkinan kita untuk melihat secara objektif kekuatan dan kelemahan dari berbagai macam perspektif yang berlainan atau berbeda-beda. Yang ke-15, sebagai sarana untuk berkomunikasi. Melalui tulisan ini kita bisa menata berbagai macam informasi yang ada kalanya berlawanan, berserakan ataupun selain itu juga bisa menyusun kategori konsep dan mengorganisasikannya dengan berbagai konsep yang masih simpang siur sehingga menjadi pola yang mudah untuk dimengerti. Kata-kata sebagai lambang atau simbol dari emosi atau pemikiran yang bisa digunakan untuk menyampaikan emosi tersebut, pikiran dan bisa memotivasi tindakan serta dengan tulisan pula akhirnya dapat menyampaikan berbagai pemikiran atau gagasan. Yang ke-16, dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat luas sebab karya ilmiah dapat dijadikan acuan atau referensi. Selain itu, dapat memperluas wawasan terhadap berbagai perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Sekian, terima kasih. Saya Putri Oraib dari Asudirman dengan NIM 220701552015 dari Psikologi kelas N. Saya akan memaparkan materi tentang bentuk penyajian karya tulis ilmiah. Nah, bentuk penyajian karya tulis ilmiah itu berbeda-beda berdasarkan kelengkapan strukturnya. Penyajian karya ilmiah ini berhubungan dengan tujuan penyusunan suatu karya ilmiah. Nah, bentuk penyajian karya ilmiah itu ada 3. Yang pertama, karya ilmiah bentuk populer. Bentuk populer di sini artinya karya ilmiah yang diungkapkan dalam bentuk karya yang ringkas, dengan ragam bahasa yang bersifat santai, dengan kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak berupa senda gurau, dan tidak pula bersifat fantasi atau rekaan. Contoh dari karya ilmiah bentuk populer ini berupa artikel ataupun paper. Nah, yang kedua ada bentuk semi-formal. Bentuk semi-formal yaitu karya ilmiah yang digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah karya ilmiah. Contohnya itu adalah makalah ataupun laporan biasa. Dalam penyajian karya ilmiah bentuk semi-formal ini, susunannya seperti berikut. Ada halaman, judul, kata pengantar, daftar isi dan daftar tabel, pendahuluan, pembahasan, penutup yang berisi kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka. Terakhir, ada bentuk formal. Nah, bentuk formal berarti karya ilmiah yang disusun itu memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis yang lengkap. Karya tulis ilmiah ini biasanya disusun untuk persyaratan tertentu, seperti untuk penentuan kelulusan. Biasanya menggunakan bentuk formal ini. Contohnya, karya tulis yang biasanya menggunakan bentuk penyajian formal adalah skripsi, tesis, maupun disertasi. Struktur karya ilmiah bentuk formal secara umum terdiri dari judul, halaman pengesahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan terakhir ada lampiran. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reski Ahmad. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah. Ada 7 jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama ada artikel. Artikel adalah tulisan yang mengenai pendapat subjektif tentang suatu masalah atau peristiwa. Artikel jenis ini juga disebut sebagai artikel opini yang dapat dibaca di surat kabar ataupun majalah. Dalam konteks ilmiah, artikel ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat untuk dimuat dalam jurnal atau buku yang ranahnya adalah penelitian dan keilmuan. Karena itulah, artikel ilmiah diangkat dari hasil pemikiran, kajian pustaka, ataupun hasil pengetahuan sebuah proyek, yang mana isinya harus berdasarkan fakta sehingga sifatnya objektif. Kemudian yang kedua ada makalah. Makalah merupakan salah satu bentuk karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah. Dalam penyelesaiannya, makalah juga mengandalkan data yang ada di lapangan. Makalah bersifat empiris dan juga bersifat objektif. Dalam pembuatannya, makalah biasanya dipresentasikan. Kemudian yang ketiga ada skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana atau S1. Skripsi adalah karangan ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Kemudian yang keempat ada kertas kerja atau work paper.
Kertas kerja sama saja dengan makalah, akan tetapi dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan lebih tajam lagi, serta dipresentasikan pada seminar atau lokaria yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Kemudian yang kelima ada paper. Paper ini adalah sebuah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa. Kaitannya sangat dalam dengan pembelajaran dan dengan pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma. Jenjang studi diploma, S1, S2, dan atau S3. Penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah. Lalu yang keenam ada tesis. Tesis merupakan karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pascasarjana yang mana hal tersebut bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir ada disertasi atau PhD tesis. Disertasi atau PhD tesis diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau tugas akhir untuk meraih gelar doktor atau doktor. Disertasi sendiri lebih berfokus untuk mengemukakan hasil analisis oleh penulis yang dapat dibuktikan kebenaran, kecocokan, dan keakuratan data dengan realita yang ada. Isi disertasi harus merupakan temuan terbaru dari penulis itu sendiri yang bersifat orisinal. Perkenalkan, saya Syakila Rizka Pranira, saya sebagai pemateri. Di sini saya akan menjelaskan bagian teknik penulisan karya tulis ilmiah. Dalam menulis karya ilmiah, terdapat beberapa teknik penulisan yang perlu kita pahami dan perlu kita terapkan. Di sini saya akan menjelaskan 17 teknik penulisan karya ilmiah. Yang pertama yaitu spasi atau jarak baris penulisan. Spasi atau jarak baris penulisan karya ilmiah adalah 2 cm atau 2 spasi. Spasi atau jarak baris penulisan untuk kutipan langsung, judul gambar, judul tabel, daftar pustaka adalah berjarak 1 spasi ke bawah. Spasi atau jarak baris penulisan untuk daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran adalah berjarak 1 spasi dengan jeda atau 1 baris untuk setiap bagiannya. Yang kedua yaitu ukuran margin atau batas tepi. Ukuran margin atau batas tepi pengetikan karya ilmiah secara umum menggunakan format 4433 atau 4 cm untuk margin kiri dan margin atas, serta 3 cm untuk margin kanan dan margin bawah. Yang ketiga yaitu penomoran halaman. Angka Romawi kecil digunakan untuk penomoran halaman pada bagian awal karya ilmiah seperti halaman judul hingga abstrak. Angka Arab digunakan untuk penomoran halaman setiap halaman. Penomoran halaman berjarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas atau tepi bawah. Yang keempat yaitu bahasa dan penggunaan istilah. Bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah bahasa Indonesia yang mengacu pada Permendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sementara itu, istilah yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah istilah dalam bahasa Indonesia atau istilah serapan bahasa asing yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kelima yaitu bentuk kalimat. Kalimat dalam penulisan karya ilmiah hendaknya disajikan dalam bentuk pasif. Dalam artian, kalimat dalam karya ilmiah tidak boleh disajikan dalam bentuk perspektif. Orang pertama seperti saya, aku, dan lain-lain. Pada bagian ucapan terima kasih atau kata pengantar atau prakata, kata saya diganti dengan kata penulis. Yang keenam yaitu penulisan kata pengantar. Kata pengantar ditulis dengan menggunakan spasi 1,5 cm. Judul kata pengantar ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital, ditebalkan dan ditempatkan di bagian tengah. Adapun jarak antara judul dan isi kata pengantar adalah 2 kali 2 spasi. Ucapan terima kasih ditulis secara berurutan, dimulai dari pihak luar, keluarga maupun teman. Yang ketujuh yaitu penulisan abstrak. Judul abstrak ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital, ditebalkan dan ditempatkan di bagian tengah. Isi abstrak pada umumnya ditulis dengan spasi tunggal, dengan jumlah kata minimal 75 kata dan maksimal 100 kata dan ditulis dalam satu paragraf saja. Abstrak ditulis di dalam 2 bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan ketentuan penulisan yang sama. Jika memungkinkan, penulisan abstrak bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris diletakkan dalam satu halaman saja.
Pada bagian bawah abstrak ditulis beberapa kata kunci yang penulisannya disesuaikan dengan bahasa yang kita gunakan. Istilah asing yang digunakan dalam abstrak harus ditulis dengan huruf miring atau cetak miring. Yang kedelapan yaitu penulisan daftar isi. Daftar isi ditulis dengan spasi tunggal. Untuk penulisan judul, setiap bab ditebalkan dan menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Adapun jarak antara judul daftar isi dengan isi adalah 3 cm. Yang kesembilan yaitu penulisan daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran. Sebagaimana daftar isi, penulisan daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran ditulis dengan spasi tunggal. Yang ke-10 yaitu penulisan judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab. Suatu karya ilmiah umumnya terdiri dari beberapa bab, subbab, dan judul anak subbab. Nah, adapun ketentuannya yaitu judul bab ditulis dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar, diletakkan di bagian tengah-tengah atas kertas dan ditebalkan. Jarak antara penulisan judul bab disesuaikan dengan formasi ukuran margin atau batas tepi penulisan yang dianut yakni 4 cm atau 3 cm dari tepi atas kertas dan tanpa tanda titik. Selanjutnya yaitu judul subbab ditulis dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar, kecuali kata penghubung dan kata depan. Ditebalkan dimulai dari tepi kiri tanpa tanda titik juga. Dan judul anak subbab ditulis dengan menggunakan gaya kalimat, yakni pada awal kata pertama menggunakan huruf kapital atau huruf besar, dan awal kata kedua dan seterusnya menggunakan huruf kecil yang diikuti dengan tanda titik, dan ditebalkan. Penulisan judul anak kalimat dimulai dari 1 tab atau 5 ketikan dari kiri. Yang ke-11 yaitu penulisan paragraf. Dalam penulisan karya ilmiah, paragraf baru yang letaknya di bawah judul bab, judul subbab, atau judul anak subbab ditulis rata kiri. Sedangkan paragraf baru berikutnya ditulis menjorok ke dalam berjarak 1 tab atau 5 ketikan dari batas tepi kiri. Yang ke-12 yaitu penulisan naskah atau teks. Penulisan posisi naskah atau teks karya ilmiah diatur dengan ketentuan rata kiri kanan, dalam artian pengetikan naskah atau teks karya ilmiah dimulai dari sisi kiri hingga sisi kanan. Yang ke-13 yaitu permulaan kalimat. Dalam penulisan karya ilmiah, permulaan kalimat ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital pada awal kata dan diakhiri dengan tanda titik. Yang ke-14 yaitu penulisan bilangan. Bilangan dalam karya ilmiah ditulis dengan angka, kecuali jika bilangan tersebut terdapat pada awal kalimat, maka bilangan ditulis dengan huruf. Penulisan bilangan desimal merujuk pada ketentuan bahasa Indonesia, yakni ditulis dengan koma dan bukan dengan titik. Sementara itu, penulisan satuan dinyatakan dengan singkatan resmi, tanpa disertai dengan tanda titik di belakangnya. Yang ke-15, penulisan nama gambar dan nama tabel. Setiap gambar dan nama tabel yang disajikan dalam karya ilmiah harus diberi nomor. Dan judul. Sistem penomoran gambar sama dengan sistem penomoran tabel, yakni dengan menggunakan angka Arab. Yang ke-6 yaitu penulisan kutipan dan sumber kutipan. Penulisan kutipan dan sumber kutipan menjadi salah satu aspek terpenting dalam penulisan karya ilmiah. Nah, adapun ketentuan penulisan kutipan yaitu kutipan langsung atau kutipan langsung atau kutipan yang berasal dari penulisan yang berjumlah kurang lebih 40 kata ditulis dengan menggunakan tanda petik. Kutipan langsung yang diambil dari kutipan maka penulisannya menggunakan 1 tanda petik. Kutipan langsung yang diambil dari bahasa asing maka harus ditulis dengan menggunakan huruf miring. Kutipan langsung yang mengandung jumlah kata 40 kata atau lebih, maka kutipan tersebut harus ditulis dengan menggunakan tanda petik dan diketik dengan jarak 1 spasi. Apabila dalam kutipan langsung ada bagian yang dihilangkan, maka penulisan bagian yang dihilangkan tersebut diganti dengan menggunakan 3 buah titik. Apabila sumber kutipan merujuk sumber lain, maka yang ditulis adalah sumber kutipan yang digunakan oleh pengutip dengan menyebut nama yang mengemukakan pendapat tersebut.
Jika sumber kutipan ditulis mendahului kutipan langsung, maka penulisannya adalah nama penulis diikuti dengan tahun penerbitan dan nomor halaman yang dikutip. Tahun dan nomor halaman ditulis dalam tanda kurung. Jika sumber kutipan ditulis setelah kutipan langsung, maka penulisan nama, tahun penerbitan, dan nomor halaman diletakkan di dalam kurung. Jika kutipan berasal dari dua orang penulis, maka kedua nama penulis tersebut harus disebutkan. Jika kutipan berasal dari dua orang, maka nama belakang atau nama keluarga. Jika kutipan berasal lebih dari dua orang, maka nama belakang atau nama keluarga dari semua penulis harus ditulis dengan lengkap. Jika kutipan berasal dari penulis yang berbeda dan sumber berbeda, maka penulisannya adalah diurutkan berdasarkan alfabet dan bukan berdasarkan tahun terbit. Jika kutipan berasal dari penulis yang sama dengan karya yang berbeda, maka cara penulisannya dengan menggunakan huruf A, B, C, dan seterusnya pada tahun terbitan. Jika kutipan berasal dari penulis yang sama dengan sumber yang berbeda, maka penulisannya adalah tahun penerbitan ditulis satu kali dan menambahkan huruf A, B, C. Jika kutipan berasal dari tulisan tanpa diketahui nama penulisannya, maka penulisannya adalah tanpa nama, tahun, dan halaman. Jika kutipan berasal dari penulis tanpa diketahui tahun penerbitan, maka penulisannya adalah nama tanpa tahun dan halaman. Jika yang dikutip adalah pokok pikiran penulis, maka penulisannya tidak menggunakan tanda petik dan cukup menyebutkan sumbernya. Yang terakhir dari teknik penulisan karya ilmiah yaitu teknik penulisan daftar pustaka. Sumber kutipan yang terdapat dalam naskah atau teks karya ilmiah harus ditulis secara lengkap dalam daftar pustaka dan begitupun sebaliknya. Dalam penulis yang ditulis terlebih dahulu dalam daftar pustaka adalah nama belakang atau nama keluarga. Pengecualian pada penulisan nama Cina, Jepang, atau Korea karena nama belakang atau nama keluarga berada di awal. Dalam penulisan daftar pustaka, gelar akademik atau gelar keagamaan atau gelar kebangsawan, penulisan tidak perlu ditulis. Jika nama penulis tidak diketahui, maka judul karya dari penulis yang tidak bernama tersebut dituliskan sebagai tema utama. Huruf kapital digunakan untuk menulis huruf pertama dari judul karya atau judul tambahan. Daftar pustaka ditulis secara berurutan, berdasarkan abjad, nama belakang atau nama keluarga penulis dengan jarak 1,5 cm. Sekian dari saya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai teknik penulisan karya ilmiah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baiklah teman-teman, itulah tadi keseluruhan materi yang telah dibahas. Jadi dapat ditarik kesimpulan yaitu karya tulis ilmiah atau literatur ilmiah adalah hasil penelitian dan pengembangan, tinjauan, ulasan, kajian, ataupun pemikiran oleh perseorangan atau kelompok yang disajikan dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis serta berlandaskan kaidah ilmiah. Karya ilmiah ini memiliki banyak jenis seperti makalah, artikel ilmiah, artikel populer, skripsi, tesis, paper, dan sebagainya. Hal tersebut bertujuan sebagai informasi kepada khalayak umum dan mengatasi suatu permasalahan. Demikianlah pemaparan materi yang bisa kelompok kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami kelompok 4 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Dengan ini presentasinya saya tutup. Kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.